Ya, shalom saudara yang kasih Tuhan, shalom. Ya, saya menyambut saudara yang ada di rumah-rumah ataupun mungkin ada yang masih dalam perjalanan. Saya percaya kalau setiap kita boleh berkumpul malam hari ini di Connect at Home saudara. Saya percaya Tuhan tetap baik. Apapun kondisi kita, Tuhan tetap baik. Yang percaya katakan amin. Tidak terasa saudara, 1,5 bulan 2021 sudah kita lalui Bapak Ibu. Ya, betapa Tuhan hari demi hari selalu menyatakan keperkasaannya, selalu menyatakan penyertaannya. Itu bukti bahwa Dia Allah yang tetap baik, Dia tidak pernah berubah. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Mari saudara yang percaya, saat ini saya ajak untuk sama-sama kita datang. Kita mau sembah Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Dengan segenap kerinduan kami mau datang menghampiri tahta-Mu Yesus. Ayo sejenak sembah Dia, oh sembah Tuhan, sembah Yesus. Ini setiap kami Tuhan, menyembah-Mu, Allah yang besar, Allah yang mulia. Oh masyurlah nama Tuhan selamanya. Sebab Tuhan Engkau saja yang layak terima sembah kami. Mari saudara angkat suaramu, jangan takut, ayo jangan malu, ekspresikan isi hatimu. Oh Yesus ku sembah. Ini tanda cinta kami menyembah-Mu selamanya. Kami mau datang, selamanya kami mau dekat hanya padamu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Thank you Jesus, thank you Jesus. Buat keperkasaan yang terus Kau nyatakan, buat kebesaran yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Ayo sejenak beberapa menit ke depan, ayo sembah Dia di dalam roh. Yang belum bisa berbahasa roh, ayo sembah Dia dengan bahasa yang kau ketahui. Hiralala bagara ya rabaya syakara lala karena kami percaya Engkau Allah yang bersemayam di atas setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Hiryara bagara ya ralalabalalabalalamu. Hiryara lalalabalalabalalamu ya syakara lalalabalalamu. Riabaga ya rabayasi. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau manis, sungguh Engkau indah. Bagara ya ralala balala 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 balala. Oh Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dan tak berubah. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau saat ini kami bersama-sama dengan hadirat-Mu. Terus Tuhan buat setiap kami melihat, setiap hati kami terus merasakan Engkau Tuhan. Oh Yesus kami mau datang padamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
percaya ini Engkau Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang sangat mengasihi kami. Mari sekali lagi saudara angkat pujian. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau sempurna. Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara, apapun kondisimu saat ini, percayalah Dia yang menyertai-Mu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Ayo katakan dengan imanmu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Thank you Lord. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ayo saat ini sembah Dia, bersyukurlah sebab Tuhan baik. Apapun kondisi kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah Immanuel. Kau Allah yang menyertai kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, mungkin saat ini ada masalah dalam ekonomi, ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan kami atau dalam studi kami. Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya la 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 ya syakanamu. Kami tahu ini bukti kasih-Mu. Kau menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari yang percaya sambil angkat tanganmu katakan, oh Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam
harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi bilang, Kau kuatkan aku bertahan. Yes Lord. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang tunjukkan bukti cinta-Mu. Ini kasih-Mu Tuhan. Mari saudara kita sejenak melihat betapa Tuhan baik dalam hidup setiap kita. Melihat bahwa Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Oh, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan Yesus. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai. Yes, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya terus mengalir. Katakan, kasih-Nya seperti sungai. Oh, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti saat ini sedang dialirkan. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya. Dan saat ini kasih-Nya terus dialirkan atas hidupmu. Terima, yes, seperti sungai di hatiku dan mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yang percaya katakan, kasih-Nya, oh kasih-Nya seperti sungai. Wow, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti
seperti sungai di hatiku, dan terus mengalir, mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yang percaya saat ini sembah di dalam roh. Hiralala bagara yara lalambo rabaya syaka. Sigiri yara balara. Ayo saat ini pastikan rohmu terkoneksi sama Tuhan. Saat ini Dia alirkan kasih yang besar, bukti cintanya atas setiap kita. Hirabagara yarabaya syadara garal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 amo. Oh, sungguh deras kasih-Mu Tuhan. Hiral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 abaya syagaramo. Yarabababa ya yarab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 
Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ayo terus percaya bahwa kasih-Nya terus mengalir, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Masalah yang kau hadapi, tenang saja, ada kasih-Nya mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sebab kasih-Nya, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya masalah apapun yang kami hadapi, kami mau tetap beriman bahwa kasih Tuhan besar, kasih Tuhan besar. Apapun masalahmu, mungkin dalam kesehatanmu, keluargamu, ekonomimu, percaya Tuhan yang akan ikut campur, Tuhan yang akan tolong kau. Oh rabasyaka rabagara ya rabagara ya rabahar ya rabahar ya labalalamu. Hirababagara ya lalalabalalabalalabalalabalala ya syakara lalalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. I believe You're my healer. I believe You are all I need. I believe You're my portion. I believe You're never enough for me. Jesus,
you're all I need. Oh Jesus, you're all I need. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Yes, Jesus, yes, Jesus. Sing, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh Jesus, you're all I need. Mari yang percaya terus katakan, oh I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Oh Jesus, you're all I need. Sekali lagi terakhir bilang, I believe you're my healer. I believe you are all I need. Oh, we believe in you. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Ayo sekali lagi berbahasa roh, kita akan berdoa saudara. Hiralala magara ya rabagara ya rabala galaba ya rabala labala labala labala. Ayo bagi setiap kita yang bisa berbahasa roh, ayo kita berbahasa roh semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, bila kami pada malam hari ini Tuhan bisa beribadah Tuhan di Connect at Home ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang selalu ada Tuhan bagi kami Tuhan di waktu senang maupun kami sedih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh indah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan bila pada malam hari ini juga kami bisa memuji Engkau Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami Tuhan, Kau yang buat kami bertahan juga dalam setiap masalah dalam kehidupan ini Tuhan, dalam setiap cobaan dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau yang berikan kami pengharapan selalu Tuhan, Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan untuk menjalaninya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi kami Tuhan. Mungkin setiap kami ada yang sakit Tuhan, sakit dalam roh, mungkin sakit dalam ekonominya Tuhan, atau mungkin dalam tubuhnya Tuhan. Engkau yang sembuhkan setiap kami Tuhan, Engkau yang berikan kami kekuatan Tuhan, karena kami percaya Tuhan mujizat-Mu Tuhan sungguh ada bagi kami Tuhan, dan Engkau yang akan menyembuhkan kami dan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang pulihkan Indonesia Tuhan menjadi negeri yang lebih baik lagi Tuhan dalam segi ekonomi Tuhan, dan Engkau yang bebaskan Indonesia Tuhan dari penyakit COVID ini Tuhan, agar tidak menjadi lebih parah lagi Tuhan di kemudian hari Tuhan. Engkau yang
perlancar juga Tuhan setiap vaksin Tuhan yang akan dijalankan Tuhan, agar semuanya berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko Tuhan dan beserta para wakilnya Tuhan, Engkau yang berikan mereka visi dan misi lagi darimu Tuhan, agar setiap pribadi lepas pribadi dari kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dan bila sebentar kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa Tuhan agar firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkannya Tuhan. Dan hanya dalam nama saya Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus, kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh, I believe You're my healer. I believe You are all I need. Kami perlu Kau Tuhan lebih lagi. Oh, I believe You're my portion. I believe You more than enough for me. Oh Jesus, You're all I need. I believe You're my healer. I believe You are all I need. Oh, I believe in You. I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. Oh, Jesus, You're all I need. Ya, percaya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari-hari ini dalam situasi apapun Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang memiliki kelemahan fisik, setiap kami yang memiliki kelemahan dalam bidang ekonomi Tuhan, dalam hubungan di rumah tangga, baik hubungan di kantor, hubungan di dunia kerja, hubungan di tempat kami kerja, dimanapun Tuhan, kalau hari-hari ini kami memiliki beban yang berat, Tuhan, malam hari ini Kuasa-Mu yang melepaskan kami. Tuhan, malam hari ini Kuasa-Mu yang membebaskan kami. Tuhan, hari-hari ini di tengah tekanan, di tengah pandemi ini Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan, Tuhan yang sanggup membebaskan kami, Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan, Tuhan yang sanggup untuk memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Oleh karena itu malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, pemulihan, kelepasan terjadi atas setiap kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan sebentar kami mau belajar sedikit kebenaran firman-Mu. Sekali lagi berkati kami, biar Kuasa-Mu bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih malam hari ini. Saya percaya dalam situasi apapun, kalau saudara sudah berkumpul bersama, ya sekalipun ya ada beberapa berkata juga ya Zoom seperti ini, saudara, kadang-kadang melelahkan ya, kadang-kadang capek saudara, harus dengar gitu ya, apalagi yang pasang kamera harus manteng 1 jam begitu saudara. Tapi saya percaya bahwa inilah bagian dari ekspresi dan sikap hati kita untuk mengejar dan mengenal Tuhan. Jadi malam hari ini saya percaya, mari buka hati kita mau belajar, dan saya percaya apa yang kita pelajari, saya berdoa supaya semua bisa menjadi rema, menjadi kekuatan dan dasar hidup kita. Nah saudara, saya ingin kita sama-sama melihat, sebentar saya akan ini. Ya, nah seperti yang waktu itu saya sudah sampaikan, saudara, bahwa kita akan meneruskan bicara tentang sola, ya saudara. Seharusnya ada 5, tetapi kita akan belajar 3 saja, saudara. Sola scriptura, sola fide, dan nanti adalah sola gratia. Sola scriptura, saudara, kita sudah belajar, ya walaupun dengan cepat, mungkin dengan terbatas juga, ya, tapi kita sedikit belajar kenapa Alkitab menjadi kedaulatan paling tinggi dalam kehidupan orang Kristen. Nah, saya juga sudah memberi pendahuluan mengenai sola fide ini, saudara. Nah, sola fide ini artinya adalah faith only. Ya, sola fide ini artinya adalah
eh, salah satu basic daripada kehidupan orang Kristen, ya, kita harus berdiri di dalam iman. Sorry, kayaknya mending ditutup aja, Cer. Kayaknya suaranya jadi dua. Cek. Oke, terima kasih. Nah, saudara, jadi sola fide ini adalah faith only. Kita sudah belajar sola scriptura, dan sekarang ini adalah pendahuluan daripada sola fide atau faith only. Minggu depan kembali Pastor Dio akan memberikan sedikit gambaran mungkin lebih jelas mengenai iman ini. Tapi saudara, kita akan belajar dulu. Yang pertama adalah munculnya sola fide ini, saudara. Sola fide ini seperti yang tadi yang kita sudah tahu, itu muncul dalam reformasi Martin Luther tahun 1517. Jadi saudara, reformasi Martin Luther ini adalah sebuah tanggapan atau respon atau reaksi dari ketidaksetujuan seorang Martin Luther dan juga teman-teman yang lain, tentunya saudaranya nggak sendirian, tapi juga banyak teman-teman yang lain dengan praktek-praktek gereja saat itu, ya, khususnya kepada gereja Roma Katolik, sehingga akhirnya memunculkan gerakan reformasi daripada Martin Luther yang kita kenal melahirkan Kristen dari Protestan, saudara ya. Jadi munculnya sola fide adalah di masa reformasi Martin Luther menghasilkan Kristen Protestan, dan dari Kristen Protestan itu melahirkan gerakan-gerakan Injili, gerakan-gerakan Pantekosta, karismatik, baptis, dan sebagainya. Jadi saudara, ini adalah dasar dari yang kita percayai. Selain sola scriptura adalah sola fide. Nah, kenapa sola fide ini muncul, saudara? Ada dua setidaknya, saudara, yang saya bisa sampaikan dengan singkat. Yang pertama adalah munculnya sola fide ini adalah reaksi terhadap pengajaran bahwa keselamatan manusia terletak pada perbuatan baik, ya, baik amal maupun mati raga. Nah, saudara, kita tahu banyak pengajaran, ya saudara, mungkin di luar Kristen juga, bahwa keselamatan itu dihitung dari yang namanya perbuatan baik. Saudara, kita mesti mengerti bahwa perbuatan baik itu nggak bisa menyelamatkan kita. Amal kita, saudara, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Dan apalagi mati raga. Mati raga ini, saudara, ini salah satu sebuah pengajaran di mana ada satu kelompok dari gereja saat itu, mereka bahkan, saudara, kalau mereka berbuat dosa, misalnya, saudara, mereka mencuri begitu ya, atau mereka berzinah misalnya, saudara. Jadi mereka itu sampai memukuli diri mereka untuk menyatakan bahwa mereka itu bertobat. Ya saudara, jadi mereka mencambuk diri mereka memukuli diri mereka hanya untuk membuktikan bahwa mereka bertobat. Nah, saudara mesti mengerti bahwa kita diampuni dosa-dosa kita bukan karena kita memukuli diri kita. Setuju ya saudara? Kita diampuni, kita diselamatkan karena darah Kristus. Karena kita percaya kepada Yesus, ya saudara, yang lahir, mati dan dibangkitkan, dan kita percaya Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan bagi kita. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes bahwa tidak ada jalan lain menuju Bapa kecuali Yesus, saudara. Jadi ada waktu itu dalam praktek atau pengajaran gereja, saudara, amal itu menjadi penting, mati raga itu menjadi penting. Ya, saudara, jadi bukan ini reaksi bahwa keselamatan itu terletak dari perbuatan baik, amal atau mati raga. Yang kedua, saudara, reaksi terhadap praktek indulgensi. Ya, ini adalah yang paling utama, saudara. Kenapa muncul reformasi? Keselamatan atau pengampunan dosa melalui pembelian surat penghapus dosa. Jadi waktu itu ada praktek di gereja bahwa kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, bahkan selamat, saudara, artinya keselamatan kita itu bisa dibeli dengan membeli indulgensi ini. So, indulgensi ini sebenarnya, saudara, ini adalah sebuah kalau zaman sekarang sih sebenarnya gerakan janji iman sebenarnya, saudara ya. Jadi waktu itu gereja membutuhkan dana besar, saya juga kurang lebih gitu ya, saudara, sehingga dimunculkanlah sebuah ide seperti ini bahwa dikeluarkan surat di mana surat itu dikatakan menjadi diperjualbelikan, karena mereka berkata waktu membeli surat itu dosa kita bahkan keselamatan kita bisa dibeli. Nah, oleh karena itu muncullah ya reaksi dari dua hal ini, minimal dua hal ini muncullah kaum reformis begitu, saudara ya, yang dipimpin Martin Luther dan teman-teman, ada Zwingli, ada John Calvin dan sebagainya. Ya, dan akhirnya dari reformasi ini muncullah
ada 5 sola atau 5 pondasi kekristenan yang diubah, yang harus menjadi dasar, kembali ke dasar. Tapi kita bahas 3 saja saudara. Yang pertama Scriptura, dan kedua adalah sola fide ini. Jadi 2 hal inilah yang memunculkan kenapa kita harus kembali kepada iman. Nah, kita akan bahas sedikit saudara ya. Saya berdoa mudah-mudahan kita bisa menangkap. Ya, kenapa sih iman itu yang menyelamatkan kita? Nah, Roma 1 ayat 16. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi orang benar akan hidup oleh iman. Kata hidup di sini saudara, itu adalah bicara tentang sesuatu yang mati dihidupkan kembali. Nah, keselamatan di dalam Kristus itu bicara tentang kita secara roh, kita sudah mati dan dibangkitkan kembali, ya saudara ya. Makanya waktu Nikodemus di dalam Yohanes pasal ketiga berkata, Tuhan bagaimanakah saya bisa diselamatkan? Yesus berkata, kalau kamu dilahirkan kembali, maka kamu diselamatkan. Nikodemus berkata, mana bisa saya sudah sebesar ini masuk lagi ke rahim ibu saya. Nah, Yesus berkata, bukan itu maksudnya, tetapi bicara spirit, bicara roh kita yang mati tetapi dibaharui, hidup kembali. Itulah kenapa kita mengenal kata lahir baru, saudara. Jadi orang benar akan hidup kembali, akan lahir baru, tanda kutip, bahasanya kalau saya boleh rubah sedikit, itu oleh iman, saudara. Jadi iman itu adalah sesuatu yang penting. Iman itu yang menyelamatkan kita. Iman itu yang memberi hidup bagi kita. Nah, sampai sini saudara mesti menangkap. Jadi saudara mesti mengerti bahwa kita diselamatkan oleh karena iman. Yang setuju katakan amin, yang mengerti katakan amin. Jadi saudara nggak ada jalan lain, ya bukan karena perbuatan baik saudara, bukan karena ibadah saudara yang rajin, nggak pernah absen ke gereja, ya saudara, perpuluhan saudara setia, itu hanya buah daripada iman. Nanti kita akan belajar ke sana saudara. Tetapi itu semua tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Nah, Rasul Paulus menekankan kembali di dalam Roma 3:28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi Rasul Paulus menyatakan kita dibenarkan, kita justifikasi, saudara, dibenarkan ya. Ini kata dibenarkan di sini adalah justification, artinya kita yang berdosa, kita yang ngaco, kita yang sebenarnya nggak layak, tapi kita dilayakkan, kita dibenarkan, saudara, karena iman. Nah, imannya jelas, kita iman kepada Tuhan Yesus Kristus, iman. Nah, nanti kita akan belajar iman itu sendiri apa, tetapi iman ini identik kepada Tuhan, iman kepada Yesus, ya, dibenarkan karena iman kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi sekali lagi saudara, keselamatan kita itu terjadi karena iman, ya, bukan karena hukum Taurat atau perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Nah, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara, di sini tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi tadi kita sudah sedikit belajar, ya saudara, bahwa kita dibenarkan oleh iman, dan penulis Ibrani, ya, sekalipun kita belum tahu penulis Ibrani ini siapa spesifiknya saudara, walaupun tulisannya itu adalah tulisan atau bahasa-bahasa dari Rasul Paulus, tapi nggak bisa dipastikan. Tapi setidaknya penulis Ibrani sekali lagi menekankan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara ingin mengalami kehidupan kekal setelah kematian, bahkan kita ingin dihidupkan kembali di masa-masa sekarang, saudara mesti mengerti kita harus memiliki iman. Kita harus hidup di dalam iman. Nah, yang iman adalah dasar hidup orang percaya, ya, tadi mungkin saya harus hanya menekankan itu. Dalam perjanjian lama iman hanya disebut 2 kali, tapi dalam perjanjian baru disebut 243 kali. Artinya iman menjadi salah satu ikon, menjadi salah satu fokus utama di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, saudara, hidup itu karena perbuatan. Kita selamat karena hukum Taurat. Kita melakukan hukum, walaupun tidak ada manusia manapun yang bisa melakukannya. Makanya Yesus harus datang, dia menggenapi hukum Taurat, dan dia menggantikan hukum Taurat itu menjadi dengan perjanjian baru, dengan hukum kasih, ya saudara, pengampunan dosa, pembenaran, dan iman. Ya, perjanjian baru disebut 243 kali. Jika pertobatan adalah pintu utama, maka iman adalah jalan setelah pertobatan. Jika kita hidup bukan oleh pertobatan, tetapi oleh iman kita. Nanti akan dijelaskan, saudara,
Karena pertobatan itu hanya pintu awal daripada kehidupan baru kita. Tapi setelah kita lahir baru, setelah kita bertobat, kita harus hidup dengan iman. Iman diperlukan untuk memiliki hubungan dengan Allah. Ya saudara, jadi ini kurang lebih. Berarti iman itu adalah posisi yang sangat penting. Kenapa Bapak Reformasi Martin Luther menekankan iman? Karena iman itu penting di dalam perjanjian baru. Ya, dan itu berarti penting bagi kita hari ini. Jadi saudara, sebagai orang-orang yang hidup di perjanjian baru, orang-orang yang menerima ya perjanjian yang diperbaharui kita semua saudara di zaman ini, kita mesti mengerti kita harus hidup dengan iman. Kita harus hidup dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Oleh karena itu, iman itu adalah salah satu dasar penting di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengerti Alkitab adalah dasar penting, iman juga salah satu dasar penting. Kita tahu di dalam kisah di dalam 1 Korintus pasal 13 ya dikatakan bahwa ada tiga hal yang cukup penting dalam kehidupan orang Kristen, itu iman, pengharapan, dan kasih. Nah, saudara, itu bicara tentang iman. Nah, kita akan lanjut. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini selalu dijadikan sebuah pengertian tentang iman, saudara ya. Jadi orang berkata, kalau iman apa sih? Dasar dari yang kita harapkan, bukti yang tidak kita lihat. Ya, saya percaya kita semua sudah banyak belajar tentang ini, tetapi saya ingin coba untuk mendeskripsikannya, saudara. Jadi saya membaca-baca, ada sebuah jurnal dari seorang mahasiswa, seorang master teologi begitu, MTH, saudara, yang menjelaskan kata dasar iman. Iman ini, saudara, dalam bahasa Yunani, karena Alkitab Ibrani ini ditulis dengan bahasa Yunani, ditulis dengan kata pistis, ya saudara. Nah, kata pistis itu ternyata memiliki beberapa pengertian, ya. Nah, saya coba untuk jelaskan, saudara, ini mudah-mudahan saudara bisa semakin menangkap apa itu iman. Nah, saudara perhatikan, iman berasal dari kata kerja yang artinya adalah aman, ya, assurance, saudara. Jadi jaminan, ya kayak asuransi. Itu kata asuransi itu adalah kayak kata asuransi begitu, saudara. Insurance itu kurang insurance, saudara ya. Nah, yang berarti, saudara perhatikan, memegang teguh. Jadi kata iman itu berasal dari kata kerja awalnya. Kata pistis itu berasal dari kata kerja asalnya, saudara. Saya nggak bahas kata kerjanya, saudara, karena nanti kalau saudara kita bahas itu terlalu rumit ya. Tapi iman itu berasal dari kata kerja sebenarnya. Iman sendiri adalah kata sifat, kata ini apa ya, saudara. Bukan kata kerja ya. Kalau iman itu adalah sebuah kata subjek begitu, tetapi ambil berasal dari kata kerja yang artinya aman, insurance yang artinya yang bisa berarti memegang teguh. Nah, perhatikan, kata ini dapat masuk dalam bermacam-macam kalimat. Nah, salah satu yang penting adalah memegang teguh kepada janji seseorang, karena janji itu dianggap teguh dan kuat, sehingga memberikan keamanan dan memberi jaminan yang bisa dipegang, dipercaya. Nah, jika ini diterapkan dalam perspektif Tuhan. Jadi iman ini, saudara, kalau saya boleh jabarkan dari Ibrani 11 ayat 1 ya sekali, ya, ini mungkin bisa semakin membuat kita mengerti bahwa kenapa sih kita harus hidup dengan iman? Karena iman itu kurang lebih adalah sebuah kata kerja, saudara, sebuah effort, sebuah usaha, tanda kutip, bagian dari kita untuk memegang teguh kepada janji seseorang, ya. Memegang teguh kepada janji seseorang, sebentar, saudara. Ini saya hilang. Oke, memegang teguh kepada janji seseorang, ya. Jadi kita pegang janji itu kuat-kuat, saudara, ya. Karena apa kita pegang janji itu kuat-kuat? Karena janji itu dianggap teguh dan kuat, ya. Jadi, janji itu pasti jadi gitu loh, saudara. Pasti janji itu tuh nggak main-main. Janji itu tuh nggak mungkin gagal, ya saudara bisa ngerti ya. Janji itu kita pegang kuat karena kita tahu itu satu-satunya yang bisa kita harapkan. Sehingga memberikan keamanan, ya, memberikan insurance, jaminan, saudara. Dan jaminan yang bisa dipegang dan dipercaya. Nah, jadi saudara, ternyata iman, kalau saya boleh perspektifkan adalah, ya, kenapa dikatakan dasar dari segala sesuatu kita harapkan? Karena ini adalah janji, kita pegang janji Tuhan.
Karena janji Tuhan adalah harapan bagi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, kenapa orang Kristen harus punya iman? Karena dia harus pegang janji Tuhan. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yesus datang untuk memberi pengharapan bagi kita. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus itu ada janjinya pasti bisa dipegang gitu loh saudara. Nah, kenapa saya mulai semakin mengerti sekarang kenapa ya orang benar hidup dari iman. Karena iman itu adalah sebuah kekuatan untuk percaya sama janji seorang, saudara, janji Tuhan dalam konteks ini. Ya, makanya di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Yesus itulah dasar dari yang kita harapkan. Karena Yesus datang untuk memberi kita pengharapan. Manusia sebelum Yesus nggak punya pengharapan untuk masa depan. Hari ini kita tahu bahwa kehidupan kita sulit luar biasa. Tapi bersama Yesus kita punya masa depan. Yang setuju katakan amin. Bersama Yesus kita tahu bahwa ada mujizat demi mujizat. Itu iman, saudara. Kenapa kita harus punya iman yang kuat? Karena iman itu memang sesuatu yang harus kita bangun, saudara. Ya, sesuatu yang harus kita timbulkan. Kita harus pegang kuat iman kita, janji itu. Nah, ada orang-orang Kristen yang nggak bisa mengalami terobosan. Ada orang-orang Kristen yang mungkin sulit untuk mengalami apa yang Tuhan janjikan. Mungkin kita mesti balik ke hal ini. Apakah punya iman? Lukas pasal yang ke-18 atau yang ke-8 dibilang kalau dia datang, ya saya nggak bisa buka saudara. Kalau Yesus datang nanti saudara, yang dia cari adalah iman. Apa maksudnya? Yang dia cari adalah orang-orang yang memegang firman-Nya, memegang janji Tuhan-Nya. Apakah hari ini saudara masih pegang janji Tuhan? Apakah saudara ikut malam hari ini karena saudara percaya janji Tuhan? Kita beribadah. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, saudara. Kita beribadah karena kita pegang janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan sehingga kita ngomong gini, untuk supaya ekspresi daripada apa yang kita pegang itu, saudara, adalah ibadah. Ekspresi dari apa yang kita percayai itu adalah memberi, misalnya, perpuluhan dan sebagainya. Menyanyi untuk Tuhan, memberikan hidup kita, dan sebagainya. Karena saya ini berharga. Janji ini berharga dan saya harus pegang teguh. Ya, nah, memang belum terlihat janji itu dalam hidup kita. Tapi sekali lagi di sini bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya satu hal, bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Walaupun kita hari ini belum melihat, tapi suatu hari kita akan melihat Tuhan itu sanggup membuktikan bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang sanggup memberikan hal-hal yang luar biasa, pengharapan bagi kehidupan setiap kita semua. Nah, jadi saudara, kenapa iman penting dalam kehidupan kita? Di Roma 14 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu. Nanti saudara bisa baca Roma 14 ini bicara tentang makanan dan makanan yang boleh dimakan atau enggak. Ada yang bertanya, boleh enggak sih makan bekas persembahan berhala begitu saudara? Dan Rasul Paulus mengatakan, ya itu balik lagi ke iman kamu. Ya, kalau kamu itu menjadi batu sandungan jangan, tapi kalau iman kamu enggak masalah ya enggak apa-apa makan. Jadi ini 22-23, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Apa keyakinan itu? Iman kita bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Ini bukan hanya masalah makanan, saudara ya, tapi dalam perilaku kehidupan kita. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Sekali lagi, iman itu apa? Sesuatu yang kita pegang kuat. Janji Tuhan yang kita pegang kuat. Ya, sesuatu dasar dari apa yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi, saudara, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, sifat dosa menghancurkan. Sifat dosa adalah mendekris kita, saudara. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis adalah gambaran dari dosa. Iblis hanya membawa, akan hanya mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kehidupan kita, menjadi kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang stres, hal-hal yang
nggak baik begitu saudara, sampai akhirnya bukan hanya dicuri Tuhan, saudara, tapi akhirnya dibunuh, artinya benar-benar kita sampai kering kerontang saudara, dan sampai akhirnya kita dibinasakan. Pada ujungnya dosa hanya akan membawa maut dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, jadi saudara, di luar iman itu adalah dosa. Ya, kenapa di luar iman dosa? Karena kita memegang sesuatu di luar Kristus. Segala sesuatu yang di luar Kristus adalah dosa. Karena iman adalah memegang Kristus. Tadi saudara kita sudah belajar, memegang janji Tuhan, memegang suara Tuhan, memegang kebenaran itu. Yang adalah kebenaran dan jaminan keselamatan kita. Di luar Kristus mungkin pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita yang tidak dengan iman itu dosa. Kadang-kadang kita berpikir semau kita. Ya, kita kadang-kadang kita membiarkan perasaan kita menguasai kita. Mood menguasai kita. Dan kadang-kadang pikiran kita bukan pikiran kebenaran, saudara. Kadang-kadang dalam pikiran kita ada penghakiman, dalam pikiran kita ada pikiran yang jahat, ketidaksetiaan. Alkitab bilang dari pikiran, dari hati, saudara. Karena di dalam hati itu ada pikiran, kehendak, dan kepikiran, perasaan, dan kehendak. Ya saudara, jadi bagian daripada hati itu, Yesus pernah bilang, dari hati keluar hal-hal yang jahat, perzinahan, percabulan, pencurian, ya pembunuhan, dan sebagainya. Ya, perasaan kita kadang-kadang nggak sesuai kebenaran juga. Jadi itu dosa, saudara. Segala sesuatu yang di luar Kristus adalah dosa. Jadi saudara, dosa itu bukan hanya masalah perbuatannya, tapi dosa dimulai dari waktu kita membiarkan pikiran kita di luar iman, perasaan di luar iman, perbuatan di luar iman. Jadi iman adalah dasar hidup kita. Iman adalah dasar dari apa yang kita lakukan setiap hari. Kalau saudara berpegang pada iman, saudara berpegang pada janji itu, berpegang pada Yesus, saya percaya kita akan belajar untuk tidak berbuat dosa. Karena waktu sesuatu yang kita tahu ini nggak benar, kita tahu bahwa kita sedang memilih nih, mau hidup benar atau enggak, mau hidup benar atau dosa. Itu perjuangan kita setiap hari, setuju ya saudara? Makanya kenapa iman menjadi penting. Bahkan iman dikatakan tanpa iman tidak ada orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena iman itu adalah Kristus itu sendiri. Iman adalah janji Allah yang adalah Kristus itu sendiri. Karena firman Tuhan adalah janji Tuhan. Dan firman Tuhan adalah Kristus itu sendiri. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi saudara, saya pribadi waktu saya belajar tentang ini, saya semakin mengerti, iya ya. Iman itu bukan masalah memindahkan gunung saja, saudara. Kita taunya iman itu kan, wah, masalah pergi dari hidup saya. Iman kita identikan dengan masalah gunung pindah, ya, masalah pindah, penyakit sembuh dan sebagainya. Itu hanya bagian kecil dari iman. Tapi iman sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Iman adalah berpegang pada janjinya, dan janjinya adalah Kristus itu sendiri. Saya berdoa, saudara, malam hari ini. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan belajar menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Nah, berikutnya saudara. Nah, ada pertanyaan kemudian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Nah, ayat 18 coba perhatikan. Jadi saudara, bukan masalah perbuatannya. Iman itu harus tetap menjadi yang utama. Perbuatan itu adalah yang menyertai iman. Ya, ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya, lalu Yakobus berkata, aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Jadi saudara, kalau saya boleh simpulkan, iman, sekali lagi, iman, ya kita iman itu sendiri adalah berpegang pada Kristus. Setelah kita berpegang pada Kristus, kita berpegang pada harapan itu dan percaya bahwa pengharapan dan janji itu pasti akan digenapi bagi hidup kita. Ya saudara, berpegang pada suaranya, berpegang pada kebenarannya, maka itu akan melahirkan perbuatan, ekspresi saudara. Sesuatu yang, karena saya pegang janji Kristus, maka melahirkan perbuatan. Nah, perbuatan ini bukan hanya perbuatan baik, tapi sebuah perbuatan yang keluar, yang mungkin kalau saya boleh contohkan misalnya 9 buah roh misalnya saudara.
Kenapa kita akhirnya keluar perbuatan ini? Karena kita tahu bahwa tujuan daripada akhir dari semuanya, tujuan daripada kita menjadi Kristen, ya saudara, salah satu yang penting tujuan dan fokus utama kita adalah kehidupan untuk menjadi seperti Kristus. Nah saudara, jadi saudara, kenapa kita ke gereja? Kenapa kita memberi? Kenapa kita ikut Zoom malam hari ini, saudara ya? Dengan mungkin ada yang lelah, mungkin ada yang capek, tapi harus ikut Zoom, tetap harus melayani dan sebagainya. Saudara, itu hanya bagian daripada iman kita. Itu adalah ekspresi daripada iman kita. Nah inilah yang Rasul Yakobus katakan. Percuma kamu ngomong tentang iman. Percuma kamu ngomong tentang saya percaya Yesus dan sebagainya. Tapi nggak ada perbuatan yang muncul. Harusnya kalau kamu punya Yesus, ada buah yang muncul. Ada perbuatan yang muncul. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kesabaran, kemurahan dan sebagainya. Setidaknya 9 buah roh itu misalnya, saudara. Ya kita nggak spesifik, kita contoh aja perbuatan apa sih yang harus keluar. Perbuatan yang mencerminkan Kristus. Tapi perbuatan itu lahir dari mana? Karena kita punya iman. Karena kita pegang Kristus itu dalam hidup kita. Kita pegang janji itu dalam hidup kita. Kita pegang suaranya dalam hidup kita. Sehingga seperti yang Yohanes pasal 15 ayat 57 berkata, jikalau kamu tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalammu, maka kamu akan berbuah. Jadi iman itu adalah relationship. Ada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Jadi iman itu bukan bagian terpisah, tapi iman itu adalah Kristus itu sendiri. Saya berharap saudara menangkap ini. Jadi kalau saudara menangkap ini, saudara akan semakin mengerti bahwa bagaimana kita bisa berbuah dalam hidup ini waktu saudara mengalami fellowship bersama Kristus, waktu saudara mengalami persekutuan. Dan persekutuan itulah fellowship, semua ini ada bicara tentang. Jadi iman itu adalah Kristus itu sendiri. Ya, sekalipun ya kita tadi bisa jabarkan iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Siapa sih dasar dari yang kita harapkan? Ya Yesus. Bukti dari yang tidak kita lihat siapa sih? Ya Yesus juga, saudara. Terus kalau saya tadi jabarkan itu adalah memegang kuat teguh janji yang memberikan rasa aman kepada kita. Siapa sih? Ya Yesus itu sendiri, saudara. Pada ujungnya iman bicara tentang Yesus itu sendiri. Ya. Yang akan melahirkan perbuatan kehidupan menjadi seperti Kristus. Nah inilah saudara yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Saya berdoa saudara semakin menangkap bahwa kekristenan kita bukan kekristenan yang berbuat baik itu bagus, saudara. Tetapi kita mesti mengerti bahwa di dalam Yesus, kalau Yesus tinggal bersama kita, harusnya yang muncul adalah kebaikan. Ya saudara, jadi bukan kebaikan untuk supaya Yesus hadir, tapi kehadiran Yesus, persekutuan dengan Yesus, harusnya melahirkan kebaikan dan perbuatan-perbuatan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya saudara, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Satu-satunya ayat yang saya tangkap di Alkitab, saudara, yang bicara tentang bagaimana sih iman bisa muncul, bagaimana sih iman bisa timbul begitu ya. Di sini dikatakan iman timbul. Artinya timbul itu sesuatu yang sudah ada menjadi muncul, saudara. Nah, jadi iman itu adalah benih Kristus dalam hidup kita. Dan benih Kristus itu adalah firman Tuhan. Jadi penting, saudara, untuk kita mendapatkan yang namanya firman Tuhan. Ya kalau saya boleh ganti, rema, suara Tuhan yang spesifik bagi kehidupan kita. Disitulah kita akan belajar iman kita timbul. Tapi iman itu siapa? Ya firman itu sendiri, saudara. Iman itu adalah pengharapan, iman itu janji Tuhan. Jadi oleh karena itu kalau saudara berkata, saya mau iman, saya butuh iman. Saudara berdoalah supaya Tuhan berbicara sama saudara melalui firman-Nya. Bukan melalui yang lain. Melalui kekuatan firman-Nya, saudara akan diubahkan. Nah, saudara, inilah yang memunculkan kenapa sola fide muncul. Ya, saya berusaha untuk menyimpulkan semuanya dengan lebih sederhana hari ini, dan saya berdoa saudara bisa menangkap inilah dasar yang harus kita miliki, bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Iman adalah bicara tentang sebuah kata kerja yang bisa diartikan adalah memegang kuat janji, karena kita tahu di dalam janji itu ada keamanan dan jaminan untuk masa depan kita. Dan siapa itu? Yesus sendiri. Jadi saudara, jaminan kita bukan perbuatan kita. Jaminan kita adalah Yesus sendiri.
Itulah kenapa Martin Luther berkata, faith only. Hanya iman. Orang benar hidup karena iman. Karena iman itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi kenapa kita diselamatkan? Karena kita percaya janji Yesus. Melalui Dia ada keselamatan. Melalui Yesus kita bisa menuju Bapa. Kita pegang suaranya, kita pegang janjinya. Karena kita tahu ada jaminan. Kalau kita pegang ini, iman ini, ada kehidupan untuk masa depan kita. Ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan kekal setelah kematian. Nah saudara, saya berdoa, mari bangun hidup kita. Taruh iman menjadi sesuatu yang penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Iman bukan hanya dipergunakan hari Minggu atau saat kita ibadah. Tapi iman dipraktekkan dalam setiap langkah hidup kita. Karena iman bicara persekutuan dengan Kristus. Iman bicara tentang firman Tuhan. Bicara tentang relationship kita bersama firman Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang baik dengan firman Tuhan, yaitu Allah itu sendiri, maka itu akan timbul menjadi rema. Dan sekali itu jadi rema, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, mudah-mudahan saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Saya hanya berdoa, saudara yang hadir malam hari ini menjadi orang-orang Kristen yang lebih kuat. Orang-orang Kristen yang mempunyai dasar yang kuat. Sehingga saudara mengerti bagaimana membangun kehidupan kekristenan saudara di hari-hari mendatang. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi yuk kita kerjakan sama-sama. Yuk kita sama-sama bangun. Yuk sama-sama kita rebuild semuanya. Supaya di hari-hari ke depan, sekalipun gelombang besar, badai besar menghadang kita, kita akan tetap kuat dan berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih malam hari ini, dalam waktu yang singkat Tuhan aku berdoa, kuasa-Mu bisa bekerja atas kami, berikan pengertian demi pengertian. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa firman-Mu tidak terbatas. Berkati kami semua malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, aku serahkan setiap kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam kuasa-Mu. Terima kasih. Kami selesai malam hari ini, pertemuan kami minggu depan, kami mau belajar lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami, buka hati kami, sudah dikasih Tuhan saja. Terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putra, dan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Selamat malam saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.